Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran dengan yang beranggotakan Adli, Dava, Marsha, Hasbi, dan Rina. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa? Yang pertama ada faktor dari harga barang itu sendiri, yang kedua ada dari faktor harga lain yang terkait, yang ketiga ada tingkat pendapatan, yang keempat ada jumlah penduduk, dan yang terakhir ada selera masyarakat. Bagaimana elastisitas harga memengaruhi respon permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga? Elastisitas penawaran adalah pengukuran respons penawaran terhadap perubahan harga. Jika didasarkan pada teori ekonomi, penawaran atau supply akan naik apabila harganya juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, jika penawaran terhadap sebuah barang atau jasa berkurang, maka harganya akan turun juga. Bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran memengaruhi harga suatu barang atau jasa? Permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga-harga naik. Tingkat permintaan dan penawaran akan barang atau jasa itu saling memengaruhi. Mereka juga memengaruhi harga barang atau jasa. Karena konsumen menuntut lebih banyak barang, harganya naik dan lebih banyak produsen bekerja untuk menyediakan barang itu. Jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan tingkat harga dan waktu tertentu disebut dengan permintaan. Menurut Ansar dalam buku Teori Ekonomi Mikro 2019, permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli dalam berbagai situasi serta tingkat harga. Permintaan juga bisa diartikan sebagai sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, disertai kesediaan dan kemampuannya untuk pembeli pada tingkat harga, waktu, serta tempat tertentu. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Jika pihak yang melakukan permintaan adalah pembeli, pihak yang melakukan penawaran ialah penjual. Dari buku Ekonomi Mikro 2019 karya Masyudin Sajroni DKK, penawaran merupakan banyaknya barang yang ditawarkan penjual pada kondisi pasar, periode, dan tingkat harga tertentu. Dalam ilmu ekonomi, penawaran dilakukan dengan menyediakan barang atau jasa yang bisa ditawarkan produsen kepada konsumen pada tiap tingkat harga selama periode tertentu. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi permintaan diambil dari sudut pandang pembeli. Rumus fungsi permintaan digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa. Faktor yang memengaruhi fungsi permintaan. Pendapatan konsumen yang jadi target market. Prediksi harga di masa depan. Ketersediaan dan harga produk pengganti atau pelengkap. Karena fungsi permintaan selalu berbanding terbalik. Untuk menghitung fungsi permintaan dan mencari kurva, bisa menggunakan rumus fungsi permintaan berikut ini. P sama dengan A dikurang BQ atau Q sama dengan A dikurang BP. Diketahui P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstansa, sedangkan B adalah koefisien kecenderungan negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Faktor yang tidak mempengaruhi perubahan permintaan adalah A. Harga barang lain yang terkait, B. Jumlah konsumen, C. Cuaca. Jawabannya C. Karena cuaca tidak termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, pendapatan konsumen, selera konsumen, jumlah konsumen, dan ekspektasi konsumen. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika harga suatu barang naik, maka yang akan terjadi adalah A. Permintaan akan naik, B. Permintaan akan turun, C. Penawaran akan naik. Dan jawabannya adalah B. Permintaan akan turun. Kenapa?
Karena ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan turun. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta. Jika terjadi kenaikan harga barang substitusi, maka yang akan terjadi adalah A. Permintaan terhadap barang tersebut akan naik. B. Permintaan terhadap barang tersebut akan turun. C. Penawaran terhadap barang tersebut akan naik. Jawabannya adalah A. Permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Karena kenaikan harga barang substitusi akan menyebabkan permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Karena konsumen akan beralih ke barang tersebut sebagai pengganti barang substitusi yang harganya naik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.